Halo warga Konoha sekalian, guys. Di tengah memanasnya suasana antara Turki dan Israel, Erdogan yang memimpin Turki sekarang ini memanjarakan pengkritiknya. Wow, sekarang Erdogan sudah mulai otoriter, guys. Sudah mulai mirip-mirip seperti pemimpin Iran, sudah mirip-mirip seperti Ayatollah Ali Khamenei. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Turki sekarang mengarah-arah ke otoriter? Apa alasannya? Jadi, di Turki sekarang ada masalah, guys. Banyak pengkritik Erdogan di penjara, dan pengkritik Erdogan mengatakan, gue di penjara karena alasan politis. Kemudian pendukung Erdogan mengatakan, oh bukan karena politis, oh ini karena kejahatan, oh karena masalah keuangan. Kemudian ada juga yang mengatakan, gue mengkritik Erdogan itu karena gua itu dianggap mendukung agama gitu. Jadi sudah mulai masalah sekarang di Turki, guys. Semenjak apa? Semenjak Turki itu mulai menyerang yang namanya Israel. Menyerang dari media sosial ya. Menyerang atau semacam sea war gitu ya. Bukan menyerang secara langsung ya. Walaupun pangkalan militer Turki dimorbardir di Suriah. Sekarang Erdogan sudah mulai ketar-ketir, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Erdogan ini hanya omong-omong gitu? Apakah Erdogan itu masih kuat atau tidak? Apakah Turki ini sudah lemah seperti Iran atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi guys, Erdogan itu cocoknya sebagai aktor gitu. Dia pintar acting, guys. Di depan kamera dia ngata-ngatain Israel ya. Dia ngata-ngatain Amerika, ngata-ngatain negara barat. Tapi di belakang kamera mereka itu konco-koncoan gitu ya. Mereka itu bestian gitu. Ya, cuman di belakang kamera mereka ngata-ngatain. Turki itu nggak berani sebenarnya terang-terangan menyerang Israel. Bahkan udah ditantangin sama Israel. Pangkalan militer Turki sudah dibombardir di Suriah. Tapi apakah Turki itu berani? Enggak. Kenapa Turki nggak berani? Ya karena militernya sudah tidak sekuat dulu lagi gitu. Kalau di zaman dulu memang saya harus mengakui bahwa militer Turki itu kuat sekali gitu. Zaman sekarang udah nggak lagi. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ada berbagai faktor ya. Ini juga sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Jadi faktor yang paling mempengaruhi itu karena Turki itu uh, ketinggalan dalam teknologi. Walaupun salah satu negara muslim yang paling maju teknologi itu Turki, tapi tetap ketinggalan gitu. Kenapa teknologi Turki itu ketinggalan? Apa alasannya? Ada berbagai faktor ya. Faktor yang paling masuk akal itu karena faktor mereka terlalu sibuk ngurusin akhirat gitu. Ini emang agak lucu ya, agak klise ya. Apakah boleh mengurusi akhirat? Boleh, boleh aja, nggak jadi masalah. Tapi mereka terlalu sibuk gitu. Sekarang kalau saya perhatikan orang-orang Turki itu sudah mulai mabuk agama gitu, fanatik gitu ya. Jadi mereka selalu fokus ya ngurusin akhirat gitu. Lalu waktu mereka itu nggak ada untuk ngurusin teknologi ya. Kemudian pendidikan di Turki juga pendidikan itu sudah mengarah-ngarah ke pendidikan agama gitu ya. Jadi ada dua kelompok besar di Turki yang bertentangan satu sama lain. Satu kelompok yang pengen Turki itu jadi negara agama, kemudian yang kedua itu yang pengen Turki itu negara sekuler. Susah memangnya. Dari dulu kalau saya perhatikan itu, negara muslim itu susah jadi negara sekuler. Susah banget. Itulah alasannya kenapa negara muslim itu, atau negara yang mayoritas muslim itu susah jadi negara maju. Kalaupun ada yang lumayan lah gitu ya, lumayan sejahtera seperti Qatar, Dubai dan sebagainya. Itu bukan karena faktor SDM, tapi faktor daripada sumber daya alam. Itu pun teknologi mereka itu dari mana? Dari Barat, dari Inggris, dari Amerika dan sebagainya. Susah untuk jadi negara maju. Ya karena apa? Karena mereka itu tidak bisa jadi negara sekuler gitu. Apakah jadi negara sekuler itu jaminan jadi negara maju? Enggak juga. Tapi memperbesar peluangnya gitu. Negara sekuler itu kan memisahkan agama dengan negara. Artinya gini, kalau kita bicara itu jangan sedikit-sedikit bawa agama. Ya, itu namanya sekularisme. Orang-orang Inggris, orang-orang Eropa itu menganggap bahwa agama itu ya udah ini aja deh, ya privasi aja lah gitu. Agama itu privasi. Kenapa? Karena agama itu dianggap keyakinan. Ya, orang-orang Eropa, orang-orang Inggris menganggap bahwa agama itu sebatas keyakinan. Apa sih arti keyakinan itu?
Keyakinan itu artinya kita mengimani suatu hal itu tanpa perlu bukti, ya kan? Kita ambil contoh misalnya, kita mengimani bahwa bumi itu datar gitu. Apakah itu perlu bukti? Enggak kan? Keimanan itu enggak perlu bukti, guys. Keimanan itu ya tidak perlu bukti ilmiah gitu. Makanya ya keimanan itu bisa dikatakan bahwa ya cukup imani aja gitu. Apakah orang-orang Eropa, orang-orang Inggris berpikir seperti itu? Enggak. Mereka tidak mau mengimani sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan ya. Harus dibuktikan dong ya. Itulah alasannya kenapa orang-orang Eropa itu sekularisme ya, bukan tanpa alasan. Apakah ada negara sekuler tapi nggak maju? Ada, seperti misalnya Filipina ya lumayan sekuler lah. Kemudian Timor Leste misalnya. Kenapa mereka nggak maju? Padahal kan mereka sekuler. Makanya saya katakan tadi biasanya gitu ya. Nggak semuanya negara sekuler itu langsung auto maju, enggak. Tapi itu memperbesar peluang untuk jadi negara maju. Ya seperti Filipina ada banyak faktor sebenarnya. Faktor daripada korupsi juga mempengaruhi, kemudian faktor IQ juga mempengaruhi. Ada negara yang sekuler tapi IQ-nya nggak memadai gitu ya. IQ-nya itu nggak cukup gitu ya. Lalu ujung-ujungnya mereka jadi negara agama gitu ya. Itu kalau saya perhatikan. Dan terutama negara mayoritas muslim atau negara yang beradakan muslim itu tidak akan bisa jadi negara sekuler. Kenapa? Karena agama itu mengurusi segalanya gitu. Jadi sekularisme itu dianggap bertentangan dengan akidah gitu. Itu alasannya kenapa kita susah jadi negara maju. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh agama. Jadi salah memilih agama mayoritas, maka negara akan bernasib seperti di agama-agama sebelumnya gitu. Artinya agama mayoritas itu menentukan nasib kita gitu. Nasib suatu bangsa itu lebih ditentukan oleh pola pikir agama mayoritas. Bayangkan kalau Amerika itu misalnya nih ya, Amerika itu menganut agama RT6 misalnya, dan agama RT6 ini tidak boleh sekuler, apakah Amerika itu maju? Susah untuk jadi negara maju. Jangankan agama RT6, agama Kristen sekalipun diterapkan di Amerika, mereka nggak mau kok. Ya kita harus memahami itu. Karena mereka nggak mau ada unsur-unsur agama gitu. Apakah mereka membenci agama? Enggak. Karena agama itu dianggap keyakinan, privasi gitu. Ya tidak boleh mengumbar-umbar privasi gitu atau mengumbar-umbar keyakinan. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, saya akan dikata-katain PKI, ya kamu itu PKI gaya baru dan sebagainya. Enggak guys. Tapi pada faktanya seperti itu ya. Kemudian selain itu, di Turki itu ada kelompok garis keras juga gitu ya. Jadi kelompok garis keras ini juga sangat-sangat pengen Turki itu jadi negara agama. Kemudian ada kelompok sekularisme. Kelompok sekularisme itu biasanya kelompok kaum intelektual. Mereka nggak terlalu peduli yang namanya dengan agama gitu ya. Tapi kelompok kaum intelektual di Turki itu biasanya mereka lebih memilih ke luar negeri. Ada yang ke Inggris, ada yang ke Amerika, ada yang ke Eropa. Karena mereka lebih dihargai di sana. Kalau di Inggris nggak terlalu dihargai. Karena Inggris itu sudah mulai runtuh ya kekuasaannya. Karena dipengaruhi oleh Erdogan. Erdogan tuh yang bikin Turki itu tidak bertaji di ranah internasional. Tidak punya kontribusi teknologi lagi gitu sekarang ini. Kalau zaman dulu lumayan lah gitu. Jadi Erdogan itu harus diganti, harus nggak bisa bikin Turki makmur gitu. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Salah satu negara yang dulu digadang-gadang jadi negara maju, negara mayoritas muslim itu Turki, tapi tetap nggak bisa juga. Susah untuk jadi negara maju. Walaupun dari Turki itu ada yang menangkan Piala Nobel, ada pemikir juga di sana gitu. Ya itu kalau saya perhatikan. Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan Turki ini akan bernasib sama seperti Iran gitu. Karena sudah mulai menyerang sana sini gitu. Bahkan sudah mulai berani menentang Israel di media sosial gitu. Dan itu sangat berbahaya sekali guys. Bagaimana kalau mereka perang? Perang sungguhan gitu ya. Perang beneran, invasi satu sama lain gitu. Siapa yang menang? Apakah Israel atau Turki? Menurut keyakinan saya, yang menang itu adalah China. Lah kok China? China yang akan memasok senjata ke Turki gitu.
perang antara Amerika versus Iran itu yang menang itu siapa? China. Ya. Yang dapat untung itu China, yang lebih kaya itu China. China itu yang diuntungkan. Bahkan Turki memasok senjata ke Ukraina, kemudian bukan Turki, China itu memasok senjata ke Ukraina, memasok senjata ke Rusia juga. Jadi China itu yang paling diuntungkan dalam perang Timur Tengah, guys. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video Anda yang menyimpulkan. Sekian video ini, saya warga intelektual, salam rasional.